panjang Iya, mulai banyak lagi. Mulai panjang lagi ya. Masuk aja Kayaknya nih, lu ada main sama kameramen kali ya. Lu ya? Hei, masuk. Masuk tuh langsung. Neng, Zaman neng, neng, sekarang. neng. Iya, gitu langsung. Ngapain lu? Ah, Oke, ini dokter. Ini ada dokter. Kebetulan kan Daus Mini ini ya untuk manis yang ada di rumah. Kita mau kasih tahu kalau Daus Mini ini lagi kepingin banget yang namanya punya anak, apalagi kembar. Nah dok, ini untuk Daus. Ini bagaimana sih dok sebenarnya yang harus dilakukan? Ya tadi sudah dibilang dua-duanya dicek. Ya, tapi juga Daus juga harus dicek bibit. Ada enggak? Ya, Ada dok, cek aja. Biasanya diambil bibit ininya, kemudian dipisah di mikroskop. Kalau ada aja, nggak usah banyak-banyak deh. Itu bisa langsung diambil, dibuahkan dengan melalui bayi tabung. Itu biasanya cepat. Yang penting ada spermanya. Nah, Karena dok. pada gangguan-gangguan seperti Daus ini, seringkali hormonnya tidak berkembang. Oh. Ya bukan saya mengecilkan hati ya, Ya. tapi kita melihat kenyataan aja, takutnya itu. Makanya nomor satu yang harus diperiksa dari Daus adalah bibit laki-lakinya. Ya. Kalau mau ngecek bibit laki-laki itu Itu ada biasa di gimana, Dok? laboratorium. Itu gimana dok caranya? Diambil, Bukan berarti karena dia mesti laki banget kan dok? bukan, diambil. Tar dulu. Lu maksud hati padaan ini buat Daus kan? Gua mah. Jangan buat, diam dulu. Bukan Daus 5% selebihnya gua kan? Bukan. Gua sekalian konsultasi maksud Tahu. gua. Dok. Gua dari baca rundown nih gua udah piling-piling nih hari ini. Apakah apa namanya bibit itu mempengaruhi orang ketika dia jalan ngeliuk gitu nggak sih dok? Enggak kan? Biasanya enggak. Enggak kan? Enggak. Oh, Nggak biasa. Gua jalannya gimana? Apa? Gua jalannya. Coba balik. Kalau lu jalannya gimana sih? Gua mah begini santai aja. Namanya bapak 3 anak ngerti ya? Woi bro, sehat lo. Ngerti gak? Gua mah gitu. Kalau Daus yang diperiksa bibit, lu bobot. bobot cintanya gitu. Bobot Biasanya kalau habis cek bibit itu hasilnya keluar dalam berapa hari, dokter? Dalam pada kurang lebih 3 hari sudah keluar. Kita tahu jumlahnya, Tuh. kita tahu gerakannya, Tuh. jumlah yang normalnya berapa. Dok, cek dulu boleh dah. nggak sih dok kalau sebelum menikah itu melakukan pengecekan dulu? Oh boleh, itu namanya premarital Bagus check itu up. jadi ketahuan kalau gua Boleh. mah udah ketahuan punya anak. Ya belum tentu yuk kalau kemarin lo punya anak, siapa tahu lo pikiran, stres. Enggak gitu. Ya udah cek aja ke dokter Boyko, ayo janjian. Ayo berdua. Ayo lo berani nggak? Ayo. Jadi kalau lo oke nih oke, soalnya niatnya nih dok, 10-10-2020 tuh menjadi hari. Iya. Udah ada calonnya. Ya udah calonnya dicek aja yuk. Udah santai. Apalagi Pak RT lagi nih. Udah santai. Lu jalanin nama Igun. Kalaupun mentok lu bisa bayi tabung. Lu cukup nyiapin bayinya. Tabungnya udah ada. Oke. Oke. Gua mah nggak usah bayi tabung. Iya. Wah. Aduh. Jadi nanti pada saat 10-10-2020 nggak usah kasih uang. Kasih madu yang bagus. Ya kan? Pokoknya udahlah, dok. Aku ada tayangan dulu dok. Mau kasih lihat Oke, ya. terus saya mau tanya lagi Kita ya, lihat Dok. ya tayangannya. PA loh. PSBB. Iya. PSBB diperpanjang, tapi juga harus dikerasin karena kalau panjang tanpa keras percuma. Dokter lucu ya. Itu perlu diklarifikasi nggak sih? Biar Ini, kita ngerti, Dok. ini maksudnya, mesti Dok. diklarifikasi. Iya. Ya. Artinya gini, bahwa kita boleh memperpanjang PSBB, tapi juga sanksinya mesti tegas, mesti jelas. betul. Jangan kalau kita memperpanjang, tapi orang melanggar didiamin aja. Gitu. Nggak pakai masker ya udah nggak apa-apa. Paling disuruh bersih-bersih, disuruh push up, gitu kan nggak membuat Dia jerah. orang itu jerah. Jerah, Sementara apalagi sekarang kita memasuki masa transisi kan, Iya. itu kan harus pakai masker, jarak harus 1 meter, harus sering cuci tangan, daya tahan tubuh harus dinaikin. Itu kan semua kalau kita mau COVID-nya nggak naik terus Iya. gitu loh. Jadi kalau misalnya diperpanjang terus tapi lembek juga percuma ya, Dok ya. percuma, benar. Harus tegas, harus keras. Iya, harus tegas. Keras. Udah yuk, Mas mah keras yuk, aman, tenang aja. Ya Mas.
Aku ada artikel. Nih lihat nih. Tuh, lihat tuh. Oke, aku ada artikel dulu, kita lihat artikelnya ya. Apaan itu? Angka perceraian di Semarang diprediksi meningkat imbas corona. Maksudnya gimana nih, Kenapa dok? Ya, Dok? karena keseringan di rumah dan sering ketemuan yang jadi namanya malah berantem. suami istri jadi malah berantem. Ya karena begini. Biar yang saya dapat juga ya kasus dari di klinik Pasuti pasien-pasien itu juga suka pada nelpon. Kok sejak di rumah mungkin karena suami ada istrinya di rumah selama ini pulangnya malam jadi kepengen untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi si istri karena dia mesti ngurusin anak-anaknya juga sekolah dari jauh ya kan, mesti ngurusin komputer, mesti ngurusin masakan, mesti apa, dia juga udah kecapean. Capek. Akhirnya karena ditolak terjadi KDRT. Dipaksa dan sebagainya. Yang kedua juga ketemuan sering di rumah juga itu membuat juga kadang-kadang beberapa menjadi ilfil karena istrinya juga nggak sempat dandan, nggak sempat apa-apa kan. Iya. Dia sering kali masih pakai daster dan sebagainya. Akhirnya ya si suami juga merasa akhirnya tidak bergairah. Ditambah lagi beberapa suami itu ada yang gajinya karena work from home tinggal 50%. Ada pilot yang cuma tinggal 25%. Dia udah stres kan, istri ngajakin juga. Tapi karena stres 50% penyebab daripada gangguan, impotensi. Nah itu terjadi. Akibatnya yang satu minta cerai, yang satu lebih baik pisah. Nah seperti itu. Jadi saya tidak heran. Jadi Iya, Itu tapi bukan hanya di banyak Semarang loh. Itu bukan hanya di Semarang. Di Wuhan sendiri. Di Italia juga. Di Jerman juga seperti itu. Angka perceraian, angka kekerasan terhadap anak itu juga meningkat. Anak-anak yang biasanya main-main di sekolahan kan, di lapangan. Sekarang di rumah anaknya berapa. Orang tuanya marah-marah. Yang lakinya marah, yang perempuannya juga marah-marah. Jadi KDRT-nya juga banyak. Tapi kalau saya malah di rumah malah takut, Dok. Kenapa? Saya takut Sarwenda bunting lagi malah. Iya kan, ketemu mulu. Ya kalau dua-duanya mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Sarwendanya mau, kamunya juga mau, nggak ada masalah. Iya, Dok, Bor, tapi tambah takut. deh. Dua Hah? lagi, Bor. Apa? Dua Udah nggak, lagi. udah 3 aja cukup lah. Kan lu mah enak, lo mau, Sarwenda mau. Nah ini Ayu mau. Nah ini Ayu. Dia mau, Dia mau. Nih gue satu-satunya orang, maksa dia satu-satunya kan nggak orang. mungkin. Kalau nanti sampai gue punya anak, lu abis sama gue. Lu liatin aja. Lu abis. Oh, kalau lu Ayu sampai lahiran, gue tungguin sampai depan ruang operasi. Gue tungguin lu, Bor. Sumpah, jangan, iya kan? Ntar lu temenin gue cuci hari-hari ya. Iya. Lu waktu itu gue temenin. Iya, waktu gue kan dia nemenin. Iya, gue Waktu bantuin anak- ngubur hari-harinya. Ntar kalau gue lagi dia begini, aduh gimana gitu, jangan gitu. Ya Enggak, kalau di dia rumah sakit tuh kalau nenangin. dia ngadep belakang disangka bidan yuk, ini body begini Mas. Itu Bidan senior ya, tadi Ma? dia gini, Ma? tadi ngomong gini, sorry ini tuh yang nggak berkepentingan keluar dong. Ya bukan Pak, itu suaminya, disangka bidan lu sangkanya. Gak apa-apa ya. Udah senang. Udah senang. Ada pertanyaan netizen yang mau kita jawab, coba kita lihat pertanyaannya. Tip and trick dapetin anak laki, Dok. Oke, ada Adel_Akila. Emang bisa dok di planning dari Bisa. dari Dok, saya pengen anak laki gimana, Dok? Bisa di planning aja, ya dengan cara yang alami. 3 bulan diet. Yang laki-laki mesti jadi macan, artinya makannya daging-dagingan. Yang perempuan mesti jadi kambing, makanannya sayur-sayuran vegetarian. Itu 3 bulan, ya. Kemudian pas hubungan suami istri dilakukan pada saat masa subur. Artinya pada saat ovulasi tes, pakai ovutest, keluar telurnya kita lihat, langsung melakukan hubungan. Dan sebelum hubungan, supaya sperma laki-laki yang membuahi, karena sperma itu ada 2 macam, yang A yang laki-laki, yang X yang perempuan, maka alat kelamin perempuannya dicuci dengan 1 sendok baking soda untuk ngebesarin kue cake itu dengan segelas air putih. dok kebanyakan permulaan apa nggak ngantuk dok? Ya enggak lah. Pakai baking Kan soda kan kan cuma enggak 15 menit dong. sebelumnya aja pakai baking soda. Ya iya emang itu fungsinya itu. Itu kalau pengen punya anak laki-laki dan itu sudah diteliti. Baking soda tuh 70%. yang kuning begitu, yang buat Bukan, kalau yang kecil. air wastafel mampet dimasukin. Jadi pokoknya intinya kalau lo mau dapet anak laki, lo Iya. makan daging, lo mulai jalan ke kebun nyari rumput. Lu mah jangan lah, bukan support lu mah. Oke, kita menuju pertanyaan Jadi yang kedua. nyuci baking soda lu apa gua? Dialah.
Ya gua masa lu makan udah ngembang apa baking soda lagi? Gua yang pakai baking soda. Oke, pertanyaan kedua. Dia yang pakai baking soda diceboknya dia lah. Beri Dokternya galau sama iya. Dok, bentar, tunggu dulu. Ini dari Beri underscore Beri 21. Dok, kalau kelamaan single atau jomblo bahaya nggak sih, Dok? Nah, Dok. Kalau sudah umurnya, udah ada pasangannya, nikah lebih baik daripada Kelamaan lo. Iya. kelamaan dipendem. Iya, Dok. Bisa jadi kulang kaling ya. Tuh. Kurang nyali. Sampai sekarang ini sebelum jadi kulang kaling, Dok. Kalau jalan kayak pabrik agar, Dok. Pertanyaan ketiga. Dok, apa bener? Shh, minggir. Udah mentok lu begini. Apa bener kalau nyamuk hisap darah kita terus nyamuk itu punya anak, maka anak itu darah daging kita? Darahnya itu kan untuk makanannya, jadi bukan untuk bibitnya si Banyak nyamuk. dong nyamuk anak kita. Iya. Ntar gua kalau mau geprek gua cek mukanya mirip gua apa kagak. Takutnya gua mau geprek, lah mukanya mirip gua. Lu bener banget. Takutnya Lu mirip. kok ketawa sih itu lucu. Enggak, dia Enggak, lagi dia mikirin. lagi- Dia lagi mikirin. Dia lagi mikirin bagaimana caranya buat Ibrahim, ngerti nggak lo? Iya. Karena, Dok, nama anaknya udah ada, Ibrahim. Tinggal bikinnya aja. Tinggal bikinnya. Nah, makanya dia lagi tanya ke saya bagaimana gitu. Iya. Dok, lu mau nanya nggak sama dokter? Hah? Mau nanya nggak? Gua cool dulu, Oma. Iya. Cool. Lu cool dulu. Iya. Nanya Yoi. dong, nanya. Daus mau nanya nggak? Udah. Hah? Ayo, Us, nanya apa, Us? Aus mau nanya, nanya apa? Kalau fisik kita capek, itu pengaruh nggak untuk Kepijat, pijet, cairan? Kalau capek Ya, pijet. makanya kalau pada orang-orang yang stres, kecapean, kelelahan, memang akhirnya sangat berpengaruh pada gairah seks maupun kemampuan seksnya. Dia bisa dini ya atau bisa gangguan untuk ininya, tegangnya. Seperti itu. Jadi kamu juga nggak bisa capek-capek. Tapi yang penting menurut saya adalah Daus periksa dulu bibitnya itu ada apa enggak, gitu loh. Intinya harus periksa dulu itu ya dok, Ya. sama ya. Biasanya bareng ya, Dok, nggak bisa periksa sendiri kan, Dok? Iya, harus bareng-bareng. Iya, temenin yuk. Lu temenin. Orang bagus loh kalau mau menikah dicek dulu, bener nggak? Betul, itu namanya premarital check up, terutama untuk virus-virus kayak tokso, rubella, CMV, herpes 1, herpes 2, itu harus diperiksa. Karena kalau nggak diperiksa dan kebetulan hamil mengandung virus-virus tersebut, bisa mengakibatkan cacat. Tuh, lu hati-hati kena virus campers. Mana dong? Oh, sorry. Campers, beda. Oke. Itu Ini aku ada dokter viral. Ya kan dokter viral yang karena memakai kostum superhero untuk merawat pasiennya. Ya, coba kita lihat tayangannya dulu, ini dia. Ada yang lagi viral nih manis. Dokter berkostum superhero. Wow! Dokter berkostum superhero ini adalah dokter spesial ortopedi yang praktek di salah satu rumah sakit di daerah Bogor, Jawa Barat nih manis. Beliau memakai kostum superhero sebagai alat pelindungi diri saat bertugas di rumah sakit. Karena keviralannya, banyak loh manis pasien dan petugas medis yang minta foto dengan beliau. Seperti apa sih sosok Dr. Rolando Erik Maniboy yang memakai kostum superhero ini? Langsung aja yuk kita lihat hanya di Brownies, obrolan manis. Dan langsung kita panggil, ini dia Dr. Erik Maniboy. Dokter. Iya, dokter. Wah, ini Silakan yang duduk, dinamakan dokter. manusia kelelawar ya, yuk. Dok, boleh dibuka dong. Manusianya. Topengnya. Boleh. Boleh dibuka dong. Dokter Erik. Ribet. Dr. Erik Maniboy. Dia Batman loh, Ma. Iya, Batman, beneran. apa Wendy? Batman. Batman. Batman.
Susah Om. Bisa nggak dok aku bantuin? Oke, Lu geser ngapa sih? Face shieldnya nih. Geser sono ih. Ada di belakang face shieldnya. ada dok. Ada. Oh, ada dokter. Oke, dok, ini kenapa sih dok? Akhirnya, ada artikel dulu, coba kita lihat artikel. Aduh, ayam muter. Demi hibur pasien, dokter ubah baju hazmat jadi kostum superhero. Nah, ini sih sebenarnya menurut aku sih kayak Unik ya. cara yang unik buat anak pasien, khususnya anak-anak bisa lebih nurut gitu ya. Karena kan biasanya kalau anak-anak nih kalau udah ngeliat baju dokter tuh udah iya. udah takut, Iya. udah ini gitu ya dok. Iya, biasanya begitu ya. Heeh. Kalau dulu awalnya ya karena kita praktek sekarang kan memang pakai APD kan. Ya. Maksudnya kan supaya dokternya aman karena kita kan Ya. takut juga jangan sampai ketularan kita nularin lagi ke pasien. Tapi dengan saya pakai respirator, goggle, Ya. terus hazmat, pakai sepatu boot. Kalau saya ngebayangin jadi pasien saya tuh, ngelihat dokternya kayak gitu, takut ya saya. Maksudnya kayak, saya perasaan cuma sakit dengkul gitu. Oh, karena dokter tulang apa namanya? Ortopedi. Ortopedi. Kalau teman saya ini udah mentok ya dok, udah nggak bisa tinggi lagi ya dok. Yang mana? Oh, yang ini. Yang ini. Kalau yang ini sih saya lebih dekat, maksudnya maaf karena tingginya cuma selebar kain dok. Kalau Gitu. kalau dipendekin bisa nih, tinggal Lu ditarik jangan pasang puasnya. Wendy, tuh. kenapa sih lu ngatain Wendy? Bentar, gua Ayu, Daus kakinya napak. Lu yang nggak napak. Berarti lu pendek. Karena dia suka jawab-jawabin kok di Instagram kan ada alat peninggi badan. Dia suka sebel karena masih Dia efek suka nggak sih dok? ditawarin dok. Kalau ngomongin peninggi badan ya sebenarnya kita adalah metode ninggiin badan. Oh, Cuman bisa, Dok? itu bisa, cuman itu kalau orang denger tuh wah masa sih gitu. Dipatahin tulangnya. Oh dipatahin aja Oma. Ayo. Yang mana dok? Dipatahin dong, disambung dong. Lu sebelum ke lu sebelum ke disambung, gua lu terus- contohin diri lu dulu, lu berapa tinggi lu? Gua mah bersyukur sama tinggi badan gua. Lu Lu kan juga yang nggak ada komplain. gua mah nggak ada masalah. Udah dengerin dulu. Tenang. Oh, dia menang Kalau nih. Ayu mah nggak perlu tinggi, yang penting tuh bapaknya tinggi, anaknya juga jadi tinggi dong. Tenang aja. Kecuali kalau bapaknya dapatnya lo tuh baru. Ih. Dok, gimana dok tadi? Gimana caranya? Iya, jadi kan dipatahin dulu nih. Dioperasi dipatahin, dipasang pen. Nah, nanti begitu udah terbentuk tulang muda, pennya ditarik pelan-pelan. Oh bisa Jadi dok. Ada tulang batasan mudanya umur nggak dok? Kalau ini kan udah mau 50 dok. nggak ada sebenarnya ada batasan umur. Bawa umur. Nggak ada batasan umur. Tapi berarti sempat nggak bisa jalan dulu dong dokter. Iya. Oh, jangan deh, udah gue terima lu begini aja Oma. Udah gue terima lu. Lagi juga siapa yang mau nambah tinggi sih lu? Kadang aneh-aneh aja lu ngelihatnya. Dok, tapi sebenarnya gimana ketika reaksi pasien melihat dokter dengan bajunya yang seperti ini? Reaksinya sih positif ya, pada bilang lucu. Malah jadi mau ketawa-ketawa sendiri gitu, terus ngajak-ngajak foto. Kecuali memang ada beberapa orang yang memang fobia sama badut dan cosplayer itu ada aja Oh sih. ada juga. Tapi reaksi dari teman-teman di rumah sakit itu gimana? Lihat dokter Tato pengen pengen pakai baju begini gitu. Enggak, kita foto bareng aja deh gitu. Kalau kayak gitu juga enggak gitu. Oke, tapi perlu awal dokter akhirnya mencoba menghibur pasien dengan cara seperti ini tapi tetap praktek kan perlu izin sama rumah sakitnya dulu. Saya bilang lisan aja sih ke manajemen, saya mau pakai APD custom boleh nggak gitu. Ya nggak apa-apa dok, asal aman-aman aja. Asal maksudnya standar keamanan terpenuhi. Tapi saya nggak nunjukin sih ini bakalan jadi kayak Tapi gini waktu- gitu enggak. Tapi ini kalau misalnya dilihat walaupun dokter ini pakai baju superhero ya, tapi bahannya itu kayak seperti bahan APD ya dok Iya ya. memang ini. Cuman ada APD. aplikasi. APD, Iya, tapi memang dilapisi. dibentuk Iya dengan ada aplikasi aplikasi seperti makanya apa. Batman. Terus apa lagi? Batman. Batman. Ada Iron Man. Iron Man, Terus. Ant-Man. Maaf bentar ya, maaf ya. Dokter, saya mau nanya dong. Saya kan kalau ngomong sengau. Sama saya kan jalannya begitu tuh dokter. Bisa punya anak kan dokter tetap? Bisa. Bisa yuk, nggak apa-apa yuk bisa. Bisa. Nggak ada masalah kan dok? Oh iya.
Kalau susah nggak punya anak, kalau susah diinseminasi juga bisa, bayi tabung Oh berarti juga bisa. aman. Oh, Us, ya udah mulai besok jalan lu gitu aja biar punya anak. Oke, dok, sekarang kita mau reka adegan. Ceritanya ini ada anak yang patah tulang. Orang tuanya, yang jadi orang tuanya Igun dan, Ayu dan Wendy. Oke. Yang jadi anaknya Igun. Ya. Ya. Anaknya Jadi ini patah pengen tulang. anaknya pengen dikekerin jalannya nggak ngeleok gitu Oh, ya. iya, Gitu coba. Wah, Ya. perlu dibor nggak? Pakai ini, pakai ini. Kamu duduk situ berarti ya. Nah, Ya. ini kebetulan nih. Jangan duduk dulu. Kenapa sih? Dorongnya berat. Ya, kemajuan dulu nih. Astagfirullah. Ini. Lu mah dorong orang kayak mindahin barang, Wen. Ya. Lu bisa ngomong. Bu aman ya Bu ya? Ini masih baru ya Bu ya? Nih saya. Ini on off-nya di sini. Yuk, Ini Dok. kenapa nih Dok, keluarnya nih? selamat Kenapa? siang Sebelah Dok. sini, Dok. Ya, Hmm. biar Selamat siang Dok. kelihatan. Ini Iya. anak kita nih Dok. Lagi ada masalah sama tulang. Iya dok. Nih dia Ini beneran jalannya. anaknya nih? Iya, Beneran? dok. Maaf, dok. Saya punya Ini kelemahan. anak kita ini. Saya punya tulang lunak banget, dok. Jadi kalau jalan agak kanan kiri. Iya, Dok. kanan, Oh, kiri, tenang. gitu, Dok. Ini solusinya nih, saya udah bawain. Ini Coba bor tulang, Dok. tulang ini. Aduh, alatnya begitu. Gue melewat aja deh, yuk. Coba. Pilih mana? Berani, Itu kamu harus itu coba. apaan Dok? Ini bisa jadi gergaji, bisa jadi bor. Ayo dok, boleh langsung aja dok. No, Ayo, coba ya. Apaan lo? Ntar dulu. Iya langsung aja biar Coba cepat. Dok, dicontohin Dok, satu Dok. Nah, Kok dicontohin, Oma? Lihat, diem dulu, diem. nih taruh di mana Udah diem kita aja. nih? Sini, sini Dok, saya. Pokoknya dokter kalau apa-apa ngomong sama saya Oh, aja. Tenang aja Mas lah. bos, asisten Nah, dokter. ini gergajinya tuh, cuman nggak usah kita pasang. Iya, nah, nggak kan usah dipasang. contoh doang. Dok, nggak usah deh, dok. Udah gue begini aja. Boleh Ayo, gitu udah, coba. Pak, Udah, tolong, Mak, Pak. Pak, Aja, Pak. Bentar. Hah? Dok, boleh nanya? Apa tuh? Ini rumah sakit lama ya? Iya. Kenapa emang? Nah, Kayak ada yang nempel di kaki saya. Langkah saya jadi berat tuh. Nggak bisa gerak Dok. Dulu di sini ada namanya hantu biji jambu. dulu ada pasien yang memang ya, nasibnya kurang beruntung. Nah, itu terus kita jadiin itu. Oh itu jadi contoh. Nah ini alatnya yang dipakai ini Ya ini yang dipakai dulu. ini buat apaan sebenarnya Dok? Nggak, serius Dok. Buat Ini ngebubut buat bukan? apa? Ini buat motong tulang benar. Ini Dok. Coba Dok, sini Dok. Nih dok, biar Bukan, ya. kalau ke sini. Dok, Sebelah ini sini serius? kanan kiri. Enggak kan? Serius. Enggak loh, gergajinya nggak saya pasang. Tapi itu ratanya gimana? Apa? Pasang dong. Pasang praktek. Pasang dong Dok. Iya praktek dong. Praktek. Maaf, dok. Saya bukan nggak mau. Iya. Saya kok cuma digili-gilin aja takut nagih, dok. Iya, bener ini kan getar-getar ya. Iya. Dok, tapi ini kalau kayak misalnya gini, ada nggak sih orang yang kayak Igun gini, tapi datang untuk berobat gitu? Emang orang kayak Igun gini berobat emang gimana? Kenapa sih gue emang? Emang kenapa sih? Emang orang di rumah sakit? Iya, emang kenapa sih? Gue nggak ngerti. Emang gue kenapa sih? Masalin aja loh. Enggak, emang kenapa sih? Oh, kalau punya duit, punya Enggak, apa, misalnya, BPJS mau berobat aja. Sakitnya biasanya gara-gara apa gitu? Sakit kenapa sih? Kalau Gak ada yang sakit, gue. Ruben. sendinya biasa yang sakit. Oh, sendinya. Coba, Dokter, tulangnya. pukul-pukul tulangnya Igun, coba dok. Dok, sini dok. Yang ini nih. Biasanya dok, susah Wah, jalan. ini Refleks kita gini nih. Tuh. taruh dulu. Tuh. Coba ya, maaf ya. Udah, Wen, jangan macam-macam. Itu diangkat. Coba kita lihat. Ini meriksanya aja susah loh. Jangan Iya. macam-macam, dok. Tonjok. Bagus ini, masih bagus. Laki langsung tonjok. Ya kalau kepepet mah bagus. laki. Hai, deh. Daripada gua ditonjok, ini masih bagus. Ini masih bagus. Bagus. Dah, jangan kontrol lagi ya. Sehat ini sehat. Saat ini tetap di Blue News Obrolan Manis. Hei.